Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras bermalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Tiap hari Jumat hadir untuk menemani kawan Rasika, kita sharing-sharing berbagi informasi bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita kawan Rasika hari ini pemungutan suara ulang, apa dan mengapa ya. Kemungkinan kawan Rasika mungkin bertanya-tanya pemungutan suara ulang itu terjadi karena apa, secara teknis atau apa, kan kadang ada yang belum tahu ya kawan Rasika ya. Makanya ini yang saat yang tepat sesuai dengan tema kita, pemungutan suara ulang apa dan mengapa. Dan kawan Rasika kalau ingin menyaksikan live-nya secara langsung bisa lewat live streaming di www.rasikapekalongan.com atau bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official dan juga live Facebooknya KPU ya. Nah, dan kemudian kalau kawan Rasika mau ikutan nanya-nanya, boleh ya, bisa WA di 08554773111. Dan narasumber kita yang sudah hadir hari ini adalah Mas Safik Naksabandi, beliau Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Pagi Pak Safik. Pagi Mas Jamil. Pak ya, biar saya kelihatan lebih muda. Oh, iya. Siap Pak Jamil. Iya. Tapi udah bapak kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti Pak ya. Iya. Pak Safik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemungutan suara ulang dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Baik, terima kasih Mas Jamil, Pak Jamil atas kesempatannya. Iya. Ini kita bicara topik yang kalau lagi pemilu itu jarang dibahas. Iya benar. Karena nanti dikira penuh tendensi gitu. Ini ada terjadi, tapi kalau lagi tahapan dibahas tuh kayaknya lucu, bukan lucu ya, kurang tepat. Iya. Kalau kita tepat. Banyak bahas. Nah, kita karena ini momennya tidak ada pemilu, santai kita bicaranya sumodo akademis kira-kira begitu. Kita mengkaji bahwa dalam undang-undang pemilu itu ada namanya pemungutan suara ulang. Sering disingkat PSU. PSU ya, nah, pemungutan suara ulang itu ya peristiwa di mana pemungutan itu harus diulang. Iya, pemungutan itu harus diulang. Artinya ketika pemungutan itu suara harus diulang, itu kan ada sebabnya. Ada sebabnya dan butuh waktu dan juga butuh biaya lagi ya. Betul ya. Itu kalau itu memang udah diantisipasi KPU dan udah dianggarkan juga ya. Sudah. Jadi kalau Mas Jamil kemarin, mungkin minggu kemarin atau pas ketemu Bu Ketua ngomongin logistik, itu sudah ada logistik PSU itu, sudah ada aturannya. Jadi sudah diantisipasi. PSU itu bisa terjadi karena satu bencana alam. Bencana alam, misalnya. Nah, misalnya hari H tiba-tiba banjir, TPS nggak bisa berdiri. Iya bisa ya. Malam hari atau pagi hari tiba-tiba gempa. Oh, ini yang kejadian banjir itu di pemilu kemarin itu Demak itu Pak. Oh iya, Demak. Banjir besar. Banjir besar, nah, ya. Ada berapa desa itu nggak bisa melaksanakan pemilu di hari yang ditentukan. Iya. Misalnya kita kemarin kan 14 Februari, kalau pilkada 27 November, di hari itu nggak bisa karena ada bencana alam. Berarti nunggu. Maka harus ada pemungutan suara ulang. Kan bisa jadi sudah berjalan sedikit nih misalnya. Jam 7 sudah mulai, terus tiba-tiba jam 9 ada bencana alam. Ya kalau dalam bahasa event itu force major ya. Force major. Karena sudah nggak bisa kita lawan. Iya. Nah, yang lain itu ada yang penyebabnya itu teknis nih. Misalnya pembukaan kotak atau alat-alat dilaksanakan tidak sesuai ketentuan. Misalnya tong itu kan harus dibuka jam 7 pagi Mas Amir. Dan disaksikan saksi, pengawas dan peserta masyarakat. Harus komplit. Ya. Nggak boleh ada yang tersisa satu pun mungkin. Ya komponennya saksi pengawas. Saksi itu yang pengawas. KPPS saksi pengawas. Masyarakat kan tidak harus karena masyarakat ranknya panjang. Misalnya dilaksanakan sebelum jam 7. Ternyata sebelum jam 7 tong udah dibuka. Kertas surat suara udah ditata.
ini kebukanya kapan? Nggak ada yang lihat. Nah, ini bisa jadi penyebab PSU. Bisa jadi dianggap yang malah prosedur gitu. Yang melaporkan atau yang ngawasi? Nah, ya oleh pengawas itu dinyatakan mal prosedur gitu ya. Bawaslu berarti ya? Ya, Bawaslu bisa, atau saksi keberatan. Oh. Kita jam 7 baru datang kok semuanya udah dibuka. Nah, saksi laporannya kemana? Ke Bawas. Ke Bawas ya? Ya, laporan ke Bawas, nanti Bawas bisa memutuskan ini rekomendasinya PSU atau tidak. Kemudian bisa kalau KPPS itu merusak surat suara, Mas Jamil. Merusak dengan sengaja? Dengan sengaja. Jadi misalnya Mas Jamil udah nyoblos nih, atau biasanya ini diilustrasikan kalau lagi ngitung. Misalnya ada KPPS tuh kukunya panjang. Jempolnya tuh kukunya panjang. Misalnya ada surat suara dibuka, kemudian kan sudah ada coblosannya tuh calon yang mana. Terus sama dia ditusuk dikit pakai jarinya gitu. Cek gitu. Kan jadi rusak. Kemungkinan kayak itu ada ya. Kita bicara antisipasi terburuk. Antisipasi ya. Makanya ini topik ini kan semua tabu kalau dibicarakan lagi tahapan. Tapi artinya sudah diatur. Jadi misalnya ada KPPS yang nakal gitulah. Jadi dia punya preferensi pribadi dukung calon mana, terus kalau ada surat orang yang nyoblos yang lain tuh sama dia disobek dikit biar hitungannya tidak sah. Oh, berarti harus diperiksa kukunya dong petugasnya ya kan? Itu fungsinya ada saksi dan pengawas di TPS itu yang memantau. Oh, yang memantau, nggak perlu kukunya dipotong dulu semuanya ya. Kalau panjang tapi nggak tidak berbuat yang seperti itu kan nggak apa-apa. Kan juga ada pengawas yang langsung menyaksikan ya dari saksi-saksi itu ya. Kemudian bisa kalau KPPS itu memberi tanda pada surat suara. Jadi kan misalnya Mas Jamil mau nyoblos nih, kan ngantri, habis ngantri kan dikasih surat suara tuh. Kan sebelum dikasih kan ketua KPPS itu tanda tangan. Tanda tangani supaya sah. Bisa jadi ini punya Mas Jamil, tak kasih tanda. Cik silang dikit. Tak kasih. Itu nggak boleh juga karena tapi kejadian-kejadian kayak gitu sudah pernah ada di Kabupaten Pekalongan mungkin atau tempat lain? Kalau di Kabupaten Pekalongan pernah ada PSU tapi penyebabnya bukan itu. Penyebabnya ini penyebab selanjutnya nih Mas. Yang ini lebih substansial. Ada pemilih yang tidak ada dalam daftar pemilih tetap tapi ikut coblos. Pemilih siluman ya. Bahasanya gitu. Jadi kan di tiap TPS kan sudah ada DPT-nya. DPT misalnya ada 250 orang. Si A sampai Z lah. Nah tiba-tiba ada orang mana tiba-tiba nyoblos. Harusnya kan dia nggak boleh. Misalnya Mas Jamil KTP-nya pundi Mas Ragi ya. Seragi Kelunjukan. Tiba-tiba ada orang di desanya Panjenengan itu orang Semarang ikut nyoblos kira-kira gitu. Atau orang saya nih, orang tempat saya, orang Buaran nyoblos di tempat jenengan kan kalau tiba-tiba kan nggak boleh. Tiba-tiba ikut nyoblos di situ. Ngotot apa gimana, atau dia nyoblos terus panitia KPPS-nya tuh tidak teliti bahwa itu bukan pemilih di TPS ini. Iya, gitu. Meskipun dia tahu saya warga situ tapi KTP-nya kan udah pindah misalnya. Biasanya begitu kasusnya. Iya, karena kan nggak tahu ya KTP-nya masih Desa Kelunjukan atau udah pindah Semarang ganti. Gitu. Orang nggak tahu ya, atau masih di Jakarta, KTP Jakarta tapi orangnya orang Kelunjukan. Tapi memang asli orang Kelunjukan. Jadi kan KPPS, ini tetangga, ini saudara. Iya, bisa jadi. Kiranya wis nggak apa-apa lah nyoblos. Itu bisa dipersoalkan. Tapi kan harus bawa surat itu. Nah, kan itu masalahnya. Masalahnya bisa jadi kelalaian KPPS. Jadi karena merasa ini tetangga saya, konco kental, konco cilik. Bisa nyoblos nggak apa-apa gitu. Iya. Kemudian ada satu pasal lagi Mas Jamil penyebabnya. Orang pemilih atau orang itu menyoblos lebih dari satu kali. Kalau yang tadi itu kan nyoblos lebih dari satu kali bisa di tempat yang sama? Bisa di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda. Tapi seringkali kejadiannya di tempat berbeda. Jadi misalnya Mas Jamil nyoblos di Kelunjukan sekali, nyoblos di kampung saya sekali. Itu masih bisa terjadi karena kan suratnya itu kan udah diminta ketika nyoblos di salah satu kan TPS. Ada namanya, yaitu kelalaian KPPS. Harusnya tidak terjadi, tapi KPPS-nya mungkin lalai. Jadi misalnya Mas Jamil aslinya orang Semarang, sekarang KTP Kelunjukan. Pagi hari nyoblos di Kelunjukan, siang-siang pas ke Semarang masih KPPS-nya masih temen
Oh iya, Aku tak nyoblos gitu. kertasku kesingsal, bisa atau jadi. apa gitu. Oh Terus iya iya. KPPS-nya juga kurang teliti, menganggapnya saudara nyoblos. Nah, Iya, oke. Penyebabnya. Kemudian ini apa? Dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang PSU. Tentu kan mesti ada dasar hukum dan regulasi ya yang mengatur tentang pemungutan suara ulang, baik di tingkat nasional maupun dalam peraturan KPU sendiri. Betul, di Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu diatur pada pasal 372. Ini memang ada dasar hukumnya jelas. Karena memang ya ini harus diatur ya. Kejadian-kejadian yang bisa mungkin terjadi dan merusak nilai dari pemilu itu. Jadi kan tadi kalau yang bencana alam itu force major, tapi yang tadi itu kan merusak nilai prinsip pemilunya. Kalau bencana alam udah bukan kuasa kita ya kan? Itu sudah nggak bisa diperdebatkan. Tapi kalau yang faktor yang lain tadi yang saya sebutkan itu kan merusak nilai pemilunya, nilai prinsip pemilu. Makanya ada dasar hukum atau regulasi yang mengatur tentang PSU itu ya. Di Undang-Undang Pemilu ada, di Undang-Undang Pilkada ada. Undang Pemilu dan Pilkada. Enggak jadi satu ya. Jadi saat ini kan undang-undangnya beda. Pemilu itu Undang-Undang Nomor 7 2017, Pilkada itu 2016 terakhir perubahannya. Ya, dan dalam kondisi seperti apa ini PSU itu harus atau wajib dilakukan oleh KPU di suatu TPS? Nah, itu tadi yang sempat kita singgung di belakang layar Mas Jamir ya. Bisa melalui dua jalur. Yang pertama adalah rekomendasi Bawaslu. Jadi kan Panwas TPS itu kan di tempat merekam kejadian. Misalnya ada kejadian tadi, oh ini ada orang Semarang nyoblos di sini, orang di Pelunjukan. Atau ada itu si Mas Jamil tadi pagi udah nyoblos, siang nyoblos lagi. Atau ada kejadian tadi ya, kotak sudah dibuka duluan. Gitu. Nah, dia bisa merekomendasikan dilaksanakannya PSU. Bawaslu itu yang hasil pengawasan merekomendasikan, dan KPU itu wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Jangka waktunya? Jangka waktunya kalau yang atas rekomendasi Bawaslu itu maksimal 10 hari. Maksimal ya. Sejak pemungutan. Jadi kalau pemilu kemarin itu 14 Februari, maka kalau ada rekomendasi PSU itu maksimal 24 Februari. Iya, berarti tadi pelaporan itu ke Bawaslu atau Bawaslu yang ngawasi atau Panwas? Ya, itu? dari peserta, saksi. Ya, kalau misalnya laporannya awalnya dari saksi ya lapor ke Panwas TPS. Pengawas TPS, nanti pengawas TPS akan laporan ke atasnya nanti rekomendasi Bawaslu. Kemudian jalur yang kedua itu jalur gugatan Mahkamah Konstitusi, Mas Jamil. Jalur gugatan ke kalau gugatan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah sampai rekap kelar, sudah diputuskan suara terbanyaknya siapa. Nah, nanti calon peserta pemilu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dia punya bukti-bukti bahwa di TPS ini telah terjadi pasal-pasal tadi, oleh Hakim MK dinyatakan sepakat gitu ya, dikabulkan permohonannya, diperintahkan dilaksanakan PSU. Nah, itu sudah ditetapkan atau sudah disahkan penghitungan suaranya? Sudah disahkan suaranya. Disahkan ya? Suaranya, bukan pemenang pemilunya. Oh iya. Jadi suaranya sudah disahkan. Misalnya kalau pemilu ya Pilpres tuh capres ini suaranya segini, capres ini suara segini, itu bupati sama. Tapi belum ditetapkan sebagai pemenang. Terpilih itu belum. Nah, itu kan ada waktu peserta itu mengajukan gugatan ke MK. Nah, kalau dalam biasanya itu menyoal di sini ada kecurangan kan gitu. Nah, itu dikabulkan oleh MK, maka wajib dilaksanakan PSU di TPS yang dia gugat itu. Nah, itu jangka waktunya lebih lama. Oh, lebih lama kalau kan itu. Proses sampai MK kan panjang. Oh iya, panjang ya. Bahkan dan itu kan mungkin juga dihitung MK nanti kalau memutuskan kan juga, wah ini cuma 5 suara, 10 suara nggak berpengaruh terhadap pemenang yang melebihi puluhan ribu atau ratusan ribu. Betul. Kalau kasusnya itu begitu, karena ada batasnya itu maksimal selisih suara 1%. Oh, minimal 1%. Maksimal baru boleh dilaporkan. Iya, minimal 1%. Jadi kalau selisih suaranya itu kurang dari 1%, boleh menggugat. Tapi kalau selisih suaranya lebih dari 1%, misalnya 15%, nggak usah gugat gitu, kira-kira landasan hukumnya seperti itu. Dan peserta rasionalnya, peserta pemilu juga
udah harus tahu aturan itu ya. Betul, tapi misalnya dalam pemilu legislatif nih misalnya Mas Jamil, ada caleg, dia selisihnya dengan, kan kalau legislatif hitungan selisih suaranya nggak kayak pilkada ya. Dia selisihnya sama calon di atasnya itu cuma misalnya 600 suara. 600 suara itu kan setara 3 TPS. Dia bisa membuktikan ada 3 TPS dengan kecurangan, digugat bisa. Ya. Nah, itu nanti bisa diulang di 3 TPS itu. Ya, kemudian ini penyebab utama terjadinya PSU itu, dan siapa yang berwenang memutuskan bahwa pemungutan suara perlu diulang? Ya, penyebab itu tadi yang saya bahas tadi pertama, ya. Ada kotak tidak sesuai, ada dirusak, ada ditandai, ada pemilih siluman, ada pemilih double. Itu yang memutuskan. Nah, yang memutuskan yaitu 2 Bawaslu atau MK. Bawaslu memberikan bukan rekomendasi. KPU ya, Bawaslu sama MK. Kan Bawaslu rekomendasinya mengikat. MK juga perintahnya mengikat ya. Oh, kalau KPU penyelenggara jadi harus ngikutin itu keputusan itu. Ya, oke, nanti kita lanjutin lagi. Siap. Ini Pak Syafiq luar biasa nih ya, kawan Rasika. Ini harus kita ikutin terus ini ya, edukasi kayak gini biar kita tahu dan nggak grundel ya kan. Ini literasi kita suatu saat kalau pas pemilu, pilkada atau apapun, pilgub misalnya, jadi kita tahu ya kan ke arah mana, kemudian kenapa harus PSU ya kan, tadi sudah dijelaskan bencana alam, kemudian apa rekomendasi Bawaslu, kemudian juga putusan MK. Oke, nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. KPU telah menyelenggarakan pemilu serentak 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 2024 pada tanggal 27 November 2024. Seluruh rangkaian tahapan pemilu yang dimulai pada Juni 2022 telah terlaksana hingga dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih periode 2024-2029. Di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu, KPU juga bekerja melaksanakan tahapan Pilkada serentak 2024. Ketua KPU Muhammad Afifuddin, anggota KPU Agus Melas, Betty Epsilon Idrus, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, Parsadaan Harahap, Iva Rosita, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno, bekerja bersama jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun informasinya sampaikan ke Rasika ya. Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kawan Rasika yang saat ini mungkin di luar wilayah Pekalongan bisa tetap ikutan Berpalekat lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official dan juga live Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, luar biasa ya kawan Rasika.
kalau tema kita tadi ya tentang PSU apa dan mengapa, secara garis besar mungkin kita udah tahu ya, tapi detailnya mungkin kawan Rizka juga harus tahu tentang aturan, regulasi, terus tindakan-tindakan dan apa yang sudah terjadi di Pekalongan kaitannya dengan PSU itu memang kawan Rizka mungkin perlu dan harus tahu juga ya. Jadi sehingga suatu saat ketika ada kejadian, arahnya kemana, laporannya kemana, dan lain-lain itu kita nggak harus curhat di media sosial tanpa tahu, nggak harus geger, nah itu nggak harus geger ya, tanpa kita tahu aturan regulasinya ya. Oke, terus ini Mas, kaitannya tadi mekanisme pelaporan dan verifikasi jika ada dugaan pelanggaran yang berpotensi memicu PSU. Karena yang melakukan pelaporan itu harusnya siapa? Masyarakat bolehkah atau petugas atau siapa? Ya, kalau rekomendasi PSU itu keluar dari Panwas ya, Panwas Cam. Panitia Pengawasan Pemilu Kecamatan ya. Ya di bawah koordinasinya Bawaslu. Nanti dia dapat masukan dari pengawas TPS yang kira-kira laporannya itu resmi lah, ada formnya. Tapi pengawas TPS itu kan boleh menerima masukan dari manapun, Pak. Boleh menerima masukan dari manapun. Masyarakat laporan sama Panwas boleh, saksi laporan sama Panwas boleh. Misalnya kayak tadi kejadiannya, Panwasnya nggak menyadari, tapi masyarakat menyadari nih, oh itu Jamil kan KTP-nya sudah Semarang kok nyoblos di Klunjukan. Bisa jadi Panwasnya tidak menyadari, dia lapor ke Panwas bisa, Pak Panwas ini ada kesalahan gitu. Jadi bisa. Berarti dituntut peran aktif masyarakat. Betul, dari saksi bisa. Tapi formalnya nanti formnya dari Panwas. Untuk verifikasinya jika ada dugaan pelanggaran yang tadi berpotensi memicu PSU. Betul, itu nanti mekanismenya di Bawaslu verifikasinya. Tapi yang jelas begitu Bawaslu mengeluarkan rekomendasi dilaksanakannya PSU, kan di situ sudah pasti ada alasannya kenapa. Di Bawaslu ya. Ya, itu dikeluarkan kepada KPU. Rekomendasi kepada KPU untuk melaksanakan PSU, ya KPU langsung melaksanakan. Itu harus. Iya. Oke, kemudian sejauh mana nih peran Panwaslu ya atau Bawaslu dalam menentukan perlu tidaknya PSU itu dilakukan? Ya. Karena kan banyak pertimbangan tadi ya. Betul. Perannya sangat strategis sekali karena memang rekomendasi itu munculnya dari Bawaslu. Tidak bisa, mohon maaf nih, rekomendasinya atas nama peserta harus dilaksanakan PSU. Kalau itu munculnya dari peserta kurang tepat. Jadi harusnya peserta laporlah ke Panwas. Di TPS bisa, di kecamatan bisa, itu di sana ada kecurangan, buktinya ini nanti Panwas biasanya investigasi. Nah, muncul rekomendasi dilaksanakannya PSU. Itu kalau yang dari Panwas ya, yang jangka waktunya 10 hari. Panwas juga bisa mengeluarkan rekomendasi. Ya kan Panwas kecamatan tadi. Kecamatan. Ya. Bawaslu? Bawaslu itu atasannya Panwas kecamatan. Oh ya. Itu bisa kan langsung ya. Bisa. Nah, itu kalau yang jalur MK ya berarti sidang dulu. Sidang. Panjang itu prosesnya bisa berbulan-bulan ya, enggak berbulan-bulan ya. Berminggu-minggu. Ya. Oke, terus kemudian apakah PSU atau pemungutan suara ulang ini hanya bisa dilakukan di tingkat TPS atau bisa juga di tingkat kecamatan dan bahkan kabupaten? Oke. Basisnya adalah TPS. Basisnya untuk menilai yang terkecil itu ya. Untuk menilai ada kesalahan atau tidak itu kan yang dinilai TPS. Nah, kalau kesalahannya itu banyak, ya bisa akhirnya PSU-nya satu kecamatan PSU semua. Bisa saja kalau memang ada kesalahan yang banyak itu. Satu kabupaten merata, bisa, menyebar, gitu satu provinsi bisa Pak Jamil. Jadi ini cerita pemilu di Sumatera Barat itu untuk DPD itu diulang satu provinsi, Mas. Satu provinsi diulang untuk DPD. DPD-nya ya. Gara-gara ada caleg DPD yang ketika daftar ke KPU itu ditolak, dianggap persyaratannya tidak sesuai. Terlaksanalah itu pemilu, begitu selesai si caleg ini gugat ke MK. Itu boleh. Udah selesai baru gugat. Ya kan memang nggak pas pendaftaran. Kalau pas pendaftaran itu namanya sengketa Bawaslu.
Nah, lapornya ke Bawaslu, Bawaslu yang memutuskan. Tapi sesudah selesai coblosan lah kira-kira, sesudah rekap itu kan laporan itu beralih ke MK, sudah bukan ke Bawaslu lagi. Ke MK, dia ya, lapor. tadi dari Bawaslu, mohon maaf, dari Bawaslu udah ditindaklanjutin belum? Saya kurang baca infonya, tapi anggaplah Bawaslu-nya memutuskan tetap dia tidak memenuhi syarat. Kemudian dia masih bisa lapor ke MK. Oh ya. Dia lapor ke MK, dinyatakan bahwa KPU-nya salah karena mencoret calon anggota DPD itu. Sehingga dia berhak untuk ikut pemilu. Pemilunya diulang itu satu provinsi, Mas Jamil. Oh, itu biayanya tapi juga untuk DPD aja. Untuk DPD aja. Jadi yang presidennya ya tetap butuh waktu 1 hari ya. Ya, DPRD-nya itu nggak diulang. DPD-nya aja itu diulang, tapi satu provinsi. Saya waktu baca beritanya itu, waduh, gede-gede gitu, pasti KPU-nya capek sekali. Iya, petugas-petugas badan ad hoc-nya juga, ya kan. Nah, ini bedanya Mas Jamil. Kalau PSU diulang karena rekomendasi Bawaslu, itu kan jangka waktunya 10 hari sejak hari itu. Itu KPPS-nya nggak dapat honor lagi. Kalau yang diulang karena rekomendasi Bawaslu. Kalau MK? Kalau MK dapat honor lagi, Mas Jamil. Harapannya pada MK semua. Ya capek tapi capek juga ya. Kerjaan diulang-ulang itu. Cuma itu beda. Jadi kalau ya. sampai diulang karena rekomendasi Bawaslu tuh capeknya double. Makanya jangan sampai kejadian gitu. Iya, karena jangka waktunya mepet. Betul, ya. Jangka waktunya mepet, harus kelar. Gak ada honor, ya ibarat kenapa gak ada honor tuh ya kan salah kamu sendiri kira-kira gitu. Oh iya. Kalau di Kabupaten Pekalongan sendiri pernah terjadi pemungutan suara ulang? Pernah, Mas Jamil. Karena apa? Kalau kita browsing pemilu 2019 itu pernah ada satu TPS diulang di Desa Bener, Wiradesa. Satu TPS? Ya. Pilkada 2015 itu pernah diulang di Lebak Barang, Desa Timbangsari, ada 2 TPS. Ini kalau yang itu kasusnya ada orang, kalau yang di Wiradesa ya, ada orang KTP Semarang tiba-tiba nyoblos di Bener, dan dia dapat surat suaranya komplit. Harusnya kan padahal KTP-nya Semarang. Itu dia KTP-nya Semarang aja udah nggak boleh nyoblos aslinya, karena bisa aja kan namanya daftar pemilih khusus, orang yang nggak dapat orang yang nggak dapat undangan tapi boleh nyoblos pakai KTP. Itu syaratnya KTP setempat. Kalau KTP-nya luar kota ya tetap nggak boleh. Oh iya. Nah, itu kejadian di Bener itu. Akhirnya diulang. KTP-nya KTP luar KTP ya. Semarang. Kemudian yang di Lebak Barang itu kasusnya pasalnya itu ada orang yang mencoblos lebih dari 1 kali. Pasalnya itu membahasakan yang terjadi di sana itu ternyata orang panwas atau peserta itu melihat ketidakberesan karena tingkat partisipasinya 97%, 99%, hanya ada 1 orang tidak berangkat. Itu nggak mungkin dalam alam demokrasi ya. Setelah diinvestigasi ternyata misalnya nih Mas Jamil, satu keluarga 5 orang, yang 4 nggak berangkat dicoblosin sama Mas Jamil yang 4 itu. Ini saya mewakili anak saya, mewakili istri saya. Bisa juga kayak gitu, pernah terjadi mungkin? Pernah terjadi, itu di Lebak Barang itu, Desa Timbangsari. Oh, lah petugasnya gimana? Kan udah ditata, dikasih bimbingan teknis juga. Ya itu mungkin di desa itu katanya biasanya begitu. Ya saya nggak paham yang dimaksud dengan biasanya. Apakah kalau ada musyawarah terus suaranya boleh diwakilkan, katanya begitu. Tapi kan akhirnya itu terjadi terakhir kali lah, di desa itu nggak pernah terjadi lagi. Oke. Bila keputusan pemungutan suara ulang itu sudah ditetapkan, terus bagaimana tahapan teknis pelaksanaannya di lapangan? Nah ini konsekuensinya berarti Mas Jamil. Artinya kita akan melaksanakan coblosan lagi, gampangannya gitu ya. Ya akhirnya kita harus bikin TPS lagi. Lah logistik itu udah siap Mas Jamil. Jadi dalam setiap pemilu itu KPU itu sudah mencadangkan ketambahan logistik untuk kebutuhan PSU. Termasuk kertas suara. Kertas suara sudah ada, form sudah ada. Yang itu memang disiapkan untuk PSU. Nah, yang mencekam itu pelaksanaannya biasanya Mas Jamil. Karena SOP-nya satu TPS itu harus dijaga sekian polisi, sekian tentara. Belum nanti biasanya media kan akan mensorot. Lalu
ada perhatian lah dari Forkopimda. Akhirnya PSU itu mencekam secara teknis. Oh, secara teknis, bukan karena kekhawatiran ada demo atau ada apa gitu. Mencekam secara teknis karena akhirnya nanti kayak orang kalau waktu hari H coblosan biasa itu kan berangkat dengan happy, mau nyoblos. Tapi kalau PSU itu kayak, wah kamu harus nyoblos gitu. Dan akhirnya tekanannya itu dari mana-mana. Iya, kayak saya misalnya, aku kemarin sudah nyoblos diulang, males, kadang kan gitu. Secara pribadi bisa jadi males. Begitu mau berangkat, tendensinya kenceng akhirnya. Karena kan peserta itu sudah kira-kira tahu lah dia butuh suara berapa itu kan. Sudah ada perkiraannya. Gimana caranya kamu nyoblos saya itu. Benar ya. Jadi banyak pengamanan ya. Betul. Cerita di Pemalang pemilu kemarin itu ada PSU di satu desa di daerah Comal apa Petaruan itu Mas. Satu desa 4 TPS di PSU. Nah SOP-nya ini kalau saya nggak salah ingat ya, satu TPS itu harus dijaga oleh 4 orang polisi, 4 orang tentara. Dilalah itu 4 TPS satu desa. Jadi malam itu di desa itu horor ya. Banyak polisi, banyak tentara. Iya. Kan kalau udah kayak gitu pasti misalnya nih Forkopimda kan ada kunjungan, wartawan ngumpul. Iya. Kan nyoblosnya jadi penuh tekanan, KPPS-nya mungkin nanti grogi itu. Iya, karena pesertanya sudah bisa memperkirakan ya. Wah, ini harus diubah ini. Saya harus mengerahkan massa atau mempengaruhi agar suaranya nanti maksimal. Iya, maksimal gitu ya. Oke, iya. Mencekam. Dan kalau itu Pemalang ya, kalau di KPU di Kabupaten Pekalongan enggak ya tadi cuma kalau kemarin 24 nggak ada, ya 19 itu satu TPS saja. Terus apakah pemilih yang boleh ikut dalam PSU itu hanya mereka yang terdaftar sebelumnya atau ada ketentuan khusus lain? Misalnya kebetulan saya pulang dari Jakarta kemarin belum sempat, saya bisa lagi enggak? Nah yang jelas kan misalnya itu TPS 5 telunjukan misalnya, itu kan ada daftar pemilihnya. Ya orang-orang itu yang terdaftar itu ya. Betul, ya misalnya Mas. Kalau saya belum sudah terdaftar. Kalau misalnya belum terdaftar atau belum daftar karena nggak bisa dijumpai dan seterusnya. Tapi bisa ngajukan untuk ikut. Tapi kalau memang Mas Jamil itu warga situ. Bisa berarti ya. Tapi kalau maksudnya gini. Misalnya TPS 5 itu kan bisa dibilang itu warganya RT 2 kira-kira gitu. Nah Mas Jamil itu memang warga RT 2 situ, ya boleh. Atau Mas Jamil punya KTP situ, waktu pemilu kemarin nggak sempat pulang. Tapi Mas Jamil sudah terdaftar tuh. Yang penting sudah terdaftar. Betul, ya. Walaupun pemilu kemarin masih di Jakarta. Wah ini ada ulangan, aku mau pulang, mau nyoblos. Kalau memang Mas Jamil terdaftar di situ ya boleh. Kalau belum nggak boleh mengajukan. Oke. Itu karena memang aturan regulasinya gitu ya. Betul. Kemudian dari sisi logistik dan waktu, apa tantangan yang terbesar dihadapi KPU ketika harus menyelenggarakan PSU dari sisi logistik dan waktu? Kalau logistik kan sudah disiapkan ya cadangannya ya. Betul. Kalau waktu, ini kalau secara logistik KPU kan menyiapkan cadangan, tapi kan nggak banyak Mas Jamil. Cuma kecil lah, barangkali yang diantisipasi mungkin skalanya 10 TPS gitu. Tapi kalau ternyata yang direkomendasikan itu banyak kan nggak ada logistiknya. Pinjam logistik tempat lain ya? Nggak bisa dong Mas. Surat suara. Misalnya ya kalau yang diulang nih misalnya itu Pilpres atau DPR RI atau DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi. Kita bisa bukan pinjem ya, minta ke Pemalang, ke Batang, tentu dengan administrasinya lah. Kecuali yang pilkada ya. Tapi kalau pilkada atau pilgub, pilihan DPRD Kabupaten, kita nggak ada tetangganya. Nggak ada, itu udah wilayahnya udah beda. Itu secara logistik. Nah, secara waktu tadi kan yang itu tadi secara logistik keterbatasan kalau banyak ya tetap pusing juga. Ya pusing, jadi harus. Tapi kalau di luar sesuai cadangan yang disiapkan ya sudah ready. Iya. Nah, secara waktu kan tadi dasar hukumnya itu 10 hari sejak coblosan, Mas. Nah, kalau rekomendasi Bawaslu-nya itu keluar di hari ke-8 atau ke-9. Kan tetap repot Mas Jamil.
Kalau hari ke-1, hari ini coblosan, besok udah keluar rekomendasi PSU, kita laksanakan seminggu kemudian, itu insya Allah masih bisa dihandle semua secara waktu persiapan, secara logistik. Tapi kalau tiba-tiba hari ke-8 atau hari ke-9 baru muncul rekomendasi PSU, wah kapan kita nyiapinnya? Repot ya. Iya, tetap kan butuh packing, butuh. Iya. Gitu aja repot. Kalau sudah bisa diantisipasi. Wis Jamil. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutin lagi di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih Pak? Lihat-lihat, penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf Bu, di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya, Bayu. Memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Bayu, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Di Rasika, apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, kawan Rasika, kita lanjutin lagi ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan ya kawan Rasika. Dan tema kita tadi pemilihan suara ulang apa dan mengapa ya. Tadi udah banyak hal yang disampaikan dan kawan Rasika yang mungkin barusan gabung masih tetap bisa mengikuti, masih ada sisa waktu. Yang lagi luar kota bisa juga saksikan lewat live streaming di www.rasikapekalongan.com atau bisa menyaksikan langsung YouTube Rasika TV Official atau
Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, oke. Kemudian ini Mas Safik atau Pak Safik, dampak PSU ini terhadap hasil akhir pemilu di suatu daerah, apakah bisa mengubah hasilnya secara signifikan? Dan mungkin ada contohnya. Oke. Terutama di Kabupaten Pekalongan ya. Siap. Jadi kan tadi ada 2 jenis PSU Mas Jamil ya, yang atas rekomendasi Bawaslu dan yang atas putusan MK. Ya. Kalau rekomendasi Bawaslu itu dilaksanakan sebelum rekap selesai. Karena ada maksimalnya 10 hari. Jadi rekapitulasi suara belum selesai. Sehingga ya, apalagi kalau yang karena bencana alam ya, bisa dipastikan ya tidak ada suara. Kalau yang bencana alam tidak merubah suara, karena itu memang naturalnya begitu. Tapi kalau yang lain, yang pasal tadi yang lain itu secara resmi itu tidak merubah suara, karena rekapnya belum dilaksanakan. Karena kan secara resmi kita belum merekap gitu ya. Ibaratnya hasil penghitungan suara di TPS itu kan kita anggap tidak sah. Sehingga diulang lagi, sehingga kan secara legal bisa dibilang tidak merubah suara karena belum kita rekap, jadi nggak ada yang berubah. Tapi kan secara orang melihat di lapangan yang sudah saksi mungkin ya, orang partai kan ngitung-ngitung sendiri, ya bisa aja dia bilang konstelasinya berubah gitu. Itu bisa jadi. Nah, yang putusan MK, nah itu kalau yang putusan MK itu memang pada dasarnya didasari atas keberatan hasil pemilu. Keberatan hasil pemilu. Peserta itu keberatan dengan suara yang disahkan. Nah makanya ada ketentuan tadi, kalau selisih suara, gugatan selisih suara itu maksimal 1%. Maksimal 1%. Betul. Kalau sudah, contoh di Pemalang kemarin pilkada itu kan calonnya 3, calon 1, 2, dan 3. Saya lupa satu nomornya siapa. Ya jelas nomor 3 itu Vicky Prasetyo itu loh Pak Jamil. Yang dia paling artis itu ya. Vicky Prasetyo itu perolehan suaranya paling sedikit, peringkat 3. Kita bisa bilang peringkat 3. Tapi dia menggugat. Nah selisih suaranya kan jauh, dia peringkat 3. Peringkat 2 aja masih ada, kira-kira gitu. Nah karena selisihnya suaranya jauh, ya nggak mungkin mengejar, sehingga itu tidak sesuai persyaratan 1% tadi. Biasanya persyaratan 1% itu berlaku kalau yang head to head misalnya. Kayak saya ingat pilkada 2015 itu kan sempat ada gugatan juga ke MK di Kabupaten Pekalongan ya. Yang pilkadanya antara Pak Asip hari ini dengan Pak Riswadi Nurbalistik. Itu ada gugatan tuh. Dulu ya. Itu setelah dihitung di MK selisih suaranya 1,2%. 1,2%. Nah itu tidak memenuhi syarat, sehingga ditolak gugatannya. Nah tapi misalnya ada daerah yang selisihnya itu tidak sampai 1% dan diterima, ya ada. Ini saya kasih contoh di Barito Utara, yang terbaru ini pilkada 2024 itu di Kabupaten Barito Utara itu digugat 2 TPS Mas Jamil. 2 TPS itu kan kalau merujuk aturan berapa pemilih dalam 1 TPS itu kan nggak ada 300. Berarti selisih suaranya tuh kira-kira kalau 2 TPS itu hasilnya berubah, selisih suara hasil akhirnya akan berubah. Itulah dasar kenapa peserta pemilu menggugat. Nah kalau dia tahu yang dia gugat 2 TPS tapi selisihnya 10.000 suara, kan buat apa? Hakim juga akan berpikir begitu. Mau selisih suaranya 10.000 suara, dia menggugat 3 TPS, kan kalaupun diulang selisih suaranya masih sangat jauh untuk dikejar. Di Barito Utara itu begitu. Jadi selisihnya masih yang diulang tuh masih boleh, sehingga dilaksanakan di 2 TPS itu. Ya, oke. Kemudian ini masyarakat apakah sudah memahami juga arti penting apa PSU itu, ya kan? Atau masih banyak mungkin kesalahpahaman di lapangan? Nah, penting gak PSU? Kadang masyarakat dan nyun sewu, ya kan? Ya, banyak betul. Kesibukan juga, ya kan? Betul. Kemudian makanya seberapa penting juga kan? Betul. Makanya mungkin terjadi kesalahpahaman juga. Podcast ini sangat penting Mas Jamil. Jadi kira-kira kalau terjadi kesalahan seperti tadi, itu kan kesalahan bisa disengaja, bisa kelalaian gitu ya. Bisa misalnya ada kelalaian lah. Ada orang Semarang tiba-tiba nyoblos di Pekalongan, kira-kira gitu. Itu kan kelalaian. Kalau masyarakat tahu bahwa ada mekanisme PSU, kan bisa dengan
prosedural melaporkan gitu, dan pasti ditindaklanjuti daripada tadi yang saya sampaikan geger gitu, wah ini ada kecurangan, geger pemilunya tidak benar gitu ya, itu kan tidak menyelesaikan masalah kira-kira gitu ya. Toh kanal penyelesaiannya sudah ada, bahwa kita tuh bisa melapor, bisa diulang gitu, tanpa harus geger sampai akhirnya terjadi konflik ini sosial. Pentingnya edukasi ini ya kepada masyarakat ya. Nggak perlu geger karena prosedur-prosedurnya, aturan-aturan, regulasinya udah jelas ya. Betul. Ya, oke. Kemudian apakah nih Mas apa yang dilakukan KPU Kabupaten Pekalongan untuk mensosialisasikan, biar nggak geger itu kan diantaranya ya, selain lewat podcast, mungkin lewat media sosialnya, mungkin edukasi yang lain. Karena kami sebagai penyelenggara pemilu, kami sangat berharap itu tidak terjadi, karena bisa dibilang PSU itu indikator pemilunya tidak berhasil. Di satu TPS tidak berhasil, makanya sampai diulang. Kalau tidak diulang itu berhasil, suka tidak suka apapun hasilnya itu berhasil. Oke. Ya, tapi kalau sampai diulang, itu berarti indikator benar-benar tidak berhasil. Kami pasti mencegah itu terjadi dengan cara memastikan jajaran kami itu melaksanakan tugasnya dengan benar. Dia sudah tahu poin-poinnya, mana yang tidak boleh terjadi sehingga bisa terjadi PSU. Nah, kalau dari sisi masyarakat ya kita menghimbau supaya itu tadi, soal pemilih itu tidak double, tidak memilih 2 kali, itu pencegahan dari kami. Iya, pencegahan mungkin bagian Parmas atau apa ini untuk ada. Sosialisasinya ya. Betul, ada Parmasnya di tingkat KPU ada, di tingkat kecamatan ada, di tingkat desa ada. Jadi tadi pengalaman PSU di Kabupaten Pekalongan di daerah mana aja tadi? Di Timbang Sari, Lebak Barang waktu Pilkada 2015 dan Desa Bener Wiradesa itu pemilu 2019. Itu atas rekomendasi Bawaslu ya? Betul, dari rekomendasi Bawaslu. Bukan yang MK. Bukan bencana alam ya. Kalau yang di Demak itu kan bencana alam. Betul, yang rame dulu ya, banjir itu kan bandang sampai puluhan TPS itu Mas Jamil. Puluhan TPS ya. Jadi benar-benar akhirnya coblosannya di pengungsian. Dan biasanya kalau PSU itu kan artinya kalau kemarin yang mencoblos itu misalnya 500 orang di TPS, itu bisa berubah kan? Betul. Antara berkurang atau naik, tapi kemungkinannya berkurang. Ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Iya, tapi yang sudah-sudah atau malah nambah itu. Yang kemarin nggak ikut nyoblos karena sibuk terus ikut nyoblos. Ya, intinya semua bisa terjadi, tapi kalau saya melihat sih kami nggak melihat tren itu ya. Ya kalau kasusnya Timbang Sari itu yang tadinya 99% ya turun jadi 80%, tapi kan justru 80% itu yang normal. Yang normal itu ya. Kalau yang mendekati 100% itu kayaknya yang nggak mungkin. Ya oke. Terakhir ini Pak Syafiq, apa pesan dan harapan Pak Syafiq sebagai Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan? Harapannya kepada masyarakat agar proses pemungutan suara itu berjalan jujur, adil, dan tidak sampai perlu diulang. Betul. Ya kan, tadi mau bikin malah repot, kerja 2 kali, apalagi yang rekomendasi Bawaslu yang ngulang itu juga capek. Tapi ya salah dewe kok bisa diulang ya kan. Kalau rekomendasi MK ada ya kan. Ini harapan kepada masyarakat, silakan. Harapannya dengan kami sudah sampaikan ada pasal-pasal yang menuju ke PSU itu tidak terjadi. Sebagai masyarakat ya kita saling menjaga. Jangan sampai ada upaya-upaya menyengaja itu ya, atau karena kurang paham terus akhirnya terjadilah sebab itu. Jadi misalnya sudah disampaikan Mas Jamil KTP-nya Kelunjukan, nyoblos di Kelunjukan, tapi maksa aku kan pas itu lagi mudik ke Semarang, saya pengen nyoblos di Semarang. Itu
memicu, itu bisa memicu. Harapannya ya itu nggak terjadi semua. Karena kesalahan satu orang, kesengajaan atau kekilapan itu bisa bikin repot banyak orang dan juga mungkin harus mengeluarkan budget lagi yang mungkin sudah dianggarkan tapi kan nggak perlu, hasilnya bisa untuk yang lain. Dan ketika diulang tuh mau tanggal berapa itu mikir lagi Mas Jamil. Kalau hari coblosan kan jelas hari Rabu, terus diliburkan secara nasional. Nah kalau mau diulang mau hari apa Mas Jamil? Iya. Hari Rabu lagi, nanti katanya orang pada kerja. Hari Ahad pas libur, nanti takutnya yang orang luar yang kerja di luar kota lagi mudik kayak gitu-gitulah. Banyak pikiran juga itu. Iya, oke, luar biasa nih Pak Syafiq. Terima kasih untuk informasinya, untuk edukasinya kepada kawan Rasika dan tentu juga saya ya. Jadi artinya ini kawan Rasika yang udah tahu untuk memberitahu ke yang lain, edukasi gedok tular ya, agar diikut mensosialisasikan ya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak perlu ada PSU. Betul. Biar kita nggak capek, dan kalau ada PSU tadi seperti dikatakan Pak Syafiq, ya kayaknya kurang ya, berarti penyelenggaraan ada yang kurang sukses lah. Betul. Kalau ada satu misalnya ya. Jadi kesadaran masyarakat sangat penting untuk agar jangan sampai terjadi PSU ya, ikuti aturan. Betul. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Syafiq untuk hadirnya, untuk edukasi kepada kawan Rasika. Sehat selalu, sukses selalu, lancar dalam tugas dan dalam hal apapun, dan salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Syafiq. Pak Jamil. Ya, dan dengan demikian kawan Rasika, berakhir sudah Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Sekaligus saya undur diri bersama Ira Ceria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.